Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Sampai dengan ayat yang ke-12 yang menyatakan pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjian dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga perang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjiannya. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tanah yang teratur, dan dengan hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun raja Mesir
bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak peka di lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaan yang melimpah di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 12, di mana Allah memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Perikop ini bukan hanya sebuah cerita sejarah, tetapi merupakan sebuah panggilan bagi kita semua untuk mengambil peran aktif dalam mewujudkan pembebasan dalam berbagai hal di dunia kita saat ini. Ketika kita membaca kitab Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 12, kita melihat panggilan ilahi yang sangat jelas dan kuat. Allah berbicara kepada Musa. Allah memperkenalkan diri sebagai Yahweh dan menegaskan bahwa Allah akan membebaskan Israel dari perbudakan. Namun Musa menghadapi tantangan besar berupa keputusasaan umat Israel dan seorang Firaun yang keras kepala. Melalui konteks ini, kita akan merenungkan peran kita dalam mewujudkan kebebasan di dunia kita yang penuh dengan ketidakadilan dan penindasan. Seperti Musa, kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi alat pembebasan. Pertanyaannya, bagaimana kita melakukannya? Kita dapat memulai dengan bertindak adil dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu di dalam keluarga, pekerjaan, di persekutuan dan di lingkungan kita. Kita harus berani berdiri melawan ketidakadilan dan penindasan. Hal ini berarti kita harus mau membela mereka yang tidak bisa membela diri mereka sendiri, atau berdiri untuk yang benar meskipun itu sulit. Hal ini baru bagi hidup dan kehidupan Bapak Ibu di Tobuan. Mengapa? Dengan karakter yang tidak pernah diperintah dan belum mau mendengar, hal di atas jelas terasa aneh dan asing. Seperti Musa yang dipanggil untuk memimpin, kita juga dapat mengambil peran sebagai pemimpin atau sebagai pembela.
Ini bisa berupa keterlibatan dalam kegiatan sosial, memimpin kelompok untuk berdiskusi, ataupun bahkan berpartisipasi dalam politik lokal untuk memperjuangkan perubahan yang adil. Jujur, mungkin hal ini sangat sulit bagi Bapak Ibu dan kita sekalian untuk melakukannya. Mengapa? Karena kita hanya baru mau melihat untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan yang lebih besar dan kepentingan bersama. Seperti seorang Musa yang merasa tidak mampu dan meragukan dirinya sendiri. Akan tetapi Allah mengingatkan kita bahwa kekuatan dan keberanian datang daripada Allah sendiri. Kita harus percaya bahwa Allah yang sama yang menepati janjinya kepada Israel juga akan menepati janjinya kepada kita. Ini berarti kita perlu berdoa, membaca firman Allah dan mencari kehendak Allah dalam setiap langkah yang kita ambil. Menghadapi tantangan tanpa mengandalkan Allah adalah sia-sia. Mari kita berdoa dan meminta bimbingannya setiap hari, mengetahui bahwa Dia adalah sumber kekuatan kita. Allah mendengar erangan bangsa Israel dan merespon. Maka kita juga harus peka terhadap penderitaan di sekitar kita. Kita harus belajar mendengarkan dengan hati yang terbuka, mendengarkan cerita dan keluhan orang-orang di sekitar kita dengan penuh simpati dan juga empati. Ini berarti kita hadir untuk mereka, baik secara fisik maupun emosional. Sekali lagi Bapak Ibu, hal ini sulit untuk Bapak Ibu lakukan. Mengapa? Karena kehadiran kita hanya untuk bergosip dan mencari kepentingan sendiri dan kelompok dengan menuding pihak lain. Sulit karena kita tidak terbiasa melakukannya. Oleh karena itu, mari lakukanlah sedini mungkin. Dan saya sangat senang dan bangga karena sampai saat ini Bapak Ibu mau belajar dan mau memperbaiki diri seperti yang terlihat dalam kerjasama kita yang begitu solid dalam melaksanakan kerja besar, yaitu kerja bakti sosial dalam rangka HUT yang ke-22 yang merupakan program sinodal. Setelah mendengarkan, kita harus bertindak. Pelayanan kita bisa berupa menyediakan dukungan fisik seperti makanan atau pakaian, atau dukungan emosional seperti membimbing atau hanya menjadi teman yang mendengarkan. Musa harus menghadapi Firaun yang keras kepala, dan kita juga akan menghadapi banyak rintangan dalam usaha kita untuk membebaskan orang lain. Ingatlah bahwa Allah memilih kita meskipun kita memiliki kekurangan. Keberanian sejati datang dari mengetahui bahwa Allah ada di pihak kita. Jangan menyerah ketika menghadapi penolakan dan perlawanan. Tetaplah gigih
seperti Musa yang terus-menerus mendekati Firaun meskipun ditolak berkali-kali. Menjadi umat Allah berarti kita harus memiliki hubungan yang mendalam dengan Allah. Ini kita lakukan melalui doa, perenungan Alkitab, dan partisipasi aktif dalam persekutuan dan lingkungan yang positif. Hanya dengan hubungan yang kuat dengan Allah, kita bisa kuat menghadapi tantangan yang ada. Biarkan iman kita memandu setiap tindakan kita. Pastikan setiap langkah kita mencerminkan kasih, keadilan, dan rahmat Allah. Kita dipanggil untuk berperan dalam mewujudkan pembebasan di dunia ini. Tantangan dan hambatan akan selalu ada. Tetapi dengan mengandalkan Allah dan bekerja sama sebagai satu persekutuan dan sebagai sesama warga di lingkungan, kita bisa membawa perubahan nyata. Mari kita menjadi alat pembebasan, mengandalkan kuasa Allah, mendengarkan dan menanggapi penderitaan, menghadapi tantangan dengan keberanian, dan membangun hubungan yang dalam dengan Tuhan dan sesama kita. Cinta kasih dan berkat serta kuat kuasa Allah selalu menyertai kita sekarang hingga sampai selama-lamanya. Mari kita bersatu sejenak.